Halo Subbreaker, perkenalkan saya Mister, YouTuber modal KineMaster yang akan menemani kegabutan Anda di masa pandemi Corona. Film ini merupakan film pembuka dari serial film biografi yang bercerita tentang perjuangan Master Wing Chun dalam mengangkat derajat martabat bela diri Cina di depan para penjajah. Film bela diri yang dirilis pada Desember 2008 ini disutradarai oleh Wilson Yip dengan rating 8/10 di IMDb. Langsung saja ke filmnya, ini dia Ip Man. Berlatar belakang di Foshan tahun 1935, sebuah kota yang makmur yang memiliki banyak perguruan bela diri di dalamnya. Shin berpindah ke salah satu kediaman Master Wing Chun yang berkecukupan di Foshan. Ia adalah Ip Man, tokoh utama di film ini. Dan ini adalah Master Liu, ketua bela diri Liu Fish. Maksud dan tujuan Master Liu datang ke tempat Ip Man adalah untuk berlatih kungfu. Namun sebelum bertanding mereka makan terlebih dahulu untuk fondasi tenaga. Di waktu yang sama ada seekor remaja yang sedang bersusah payah mengejar layangan putus di pekarangan rumah Ip Man. Sementara Master Liu dan Ip Man sedang bersiap untuk berlatih. Pertandingan pun dimulai. Awalnya Ip Man bertahan, namun ketika Ip Man menyerang, Master Liu pun terpental. Secara tidak sengaja, pemuda itu pun melihat pertandingan tersebut dari jendelanya Ip Man. Pemuda ini bernama Yuan. Latihan pun berakhir dengan kekalahan Master Liu dengan menggunakan jurus pukulan papuket dari Ip Man. Sebelum pulang, Master Liu berpesan kepada Ip Man untuk merahasiakan pertandingan ini. Tentunya Ip Man pun menyanggupinya. Di tempat lain di tongkrongannya, Yuan mulai bergibah dengan menceritakan tentang pertandingan Master Liu dengan Ip Man. Dengan kecepatan gibah, berita itu pun sampai ke telinga Master Liu. Master Liu pun kaget dan langsung segera mengontrol Yuan di tempat tongkrongannya. Master Liu pun langsung mengomeli Yuan karena merasa dipermalukan olehnya. Dengan cepat kakak Yuan melerai keributan ini. Dia bernama Lin. Tidak terima dengan perlakuan Master Liu, Yuan langsung menghampiri Ip Man yang kebetulan sedang makan di restoran tersebut untuk meminta penjelasan langsung dari Master Ip. Lagi-lagi Lin datang dan langsung memberikan sedikit pelajaran bagi adiknya dengan cara memperosotkan celananya bahwa mempermalukan orang lain di depan umum itu tidak baik. Mendengar keributan yang terjadi, Hansip Foshan pun datang. Dia bernama Kapten Li. Ia memperingatkan agar para berandal kungfu ini tidak membuat keributan. Ia juga berkata bahwa kungfu itu kuno sambil menodongkan pistol ke kepala Ip Man. Seketika itu juga Ip Man langsung memblokir pelatuk pistol Hansip Li Zhao dan mendorong pelurunya keluar dengan dua jari. Polisi Li Zhao pun hanya bisa terdiam. Di rumah, Ip Man memberikan modal kepada pengusaha yang ia temui di restoran. Dia bernama Kuan. Kuan meminjam modal untuk membuka pabrik kapas di Foshan. Tiba-tiba Lin datang untuk menunjukkan jurus barunya kepada Ip Man. Latihan pun dimulai, namun dengan mudah Ip Man bisa menangkis semua pergerakan dari Lin. Ketika asik latihan, Jun menunjukkan gambarnya kepada Ip Man, namun Ip Man tidak menghiraukannya. Wajah kecewa dan sinis tersirat di wajah anak dan istri Ip Man. Warga yang menonton menyuruh Ip Man mengulanginya lagi. Namun istri Ip Man marah dan segera menyuruh mereka untuk bubar. Sang istri berpesan agar Ip Man lebih meluangkan waktu untuk anaknya. Sebagai ayah yang baik, Ip Man pun segera melihat gambar anaknya. Keesokan harinya ada sekelompok pengembara datang ke Foshan. Kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Jin. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk menantang perguruan yang ada di Foshan. Jin pun langsung menantang perguruan yang pertama. Pertandingan pun dimulai. Jin sangat mendominasi pertandingan tersebut. Guru pertama pun kalah di tangan Jin. Lanjut ke perguruan yang kedua, kali ini menggunakan senjata. Di awal pertandingan kemampuan mereka terlihat berimbang, namun lagi-lagi perguruan kedua pun harus kalah. Lanjut ke perguruan yang ketiga, kali ini giliran perguruan Fish milik Master Liu. Namun apa boleh dikata, Master Liu pun berhasil dikalahkan oleh Jin. Merasa sudah menang dan tak terkalahkan di Foshan, mereka pun langsung merayakannya di warung mie ayam milik si Abah.
Siapapun memberitahu mereka masih ada yang belum mereka kalahkan, yaitu Ip Man. Tanpa membuang waktu, Jin pun langsung bergegas ke kediaman Ip Man. Tanpa basa-basi, Jin langsung menantang Ip Man bertarung. Ip Man pun menolaknya. Sang istri pun segera mengusir kelompok tersebut. Namun Jin malah menghina Ip Man dengan mengatakan bahwa Ip Man adalah tukang kungfu takut istri. Dan Jin juga mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan dua tangannya untuk melawan Ip Man. Tidak terima dengan penghinaan tersebut, istri Ip Man pun mengizinkan Ip Man untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Ip Man bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan lawannya. Namun ketika satu persatu perabotan di rumah pecah, daripada istrinya marah dan malamnya tak dapat jatah, Ip Man pun segera menyerang balik. Dengan jurus pukulan papuket dan satu tendangan, Jin pun berhasil dijatuhkan. Tidak menyerah, kali ini Jin menggunakan bedognya, sedangkan Master Yi hanya menggunakan kemoceng. Lagi-lagi Jin pun keteteran dengan serangan dari Master Ip Man. Kepala Jin pun dibabuk, lalu senjata Jin pun terlepas dan ditendang oleh Ip Man. Pertandingan pun berakhir dengan ditodongkannya kemoceng ke leher Jin. Jin pun kalah dan langsung disoraki warga Posan. Sejak itulah warga Posan sangat menghormati Ip Man. Bahkan banyak pedagang Posan yang memberikan barangnya secara gratis kepada Ip Man sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga martabat Posan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, Jepang mulai menduduki Cina. Banyak orang yang mati kelaparan bahkan dibunuh oleh tentara Jepang. Fasilitas-fasilitas dihancurkan, populasi penduduk Posan pun merosot tajam. Adapun rumah Ip Man disita untuk dijadikan markas tentara Jepang. Kini Ip Man hidup sengsara sebagaimana penduduk Posan lainnya, namun sang istri tetap setia menemaninya. Untuk makan pun Ip Man harus menukar barang berharganya dengan sekantung beras. Selesai menukar beras, Ip Man bertemu dengan Kuan. Kuan mengajak Ip Man ke pabrik kapasnya. Kuan menawarkan jabatan kepada Ip Man, mengingat Ip Man lah yang memberi modal untuk pabrik kapasnya tersebut. Namun Ip Man menolaknya secara halus karena tidak ingin berhutang budi. Di rumah, Ip Man sedang mirung sene dan membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu saja memikirkan stok beras di rumahnya. Namun Ip Man segera menenangkan sang istri karena besok Ip Man akan mencari pekerjaan. Setelah ditolak oleh beberapa toko, akhirnya Ip Man pun mendapatkan pekerjaan, yaitu bekerja di tempat perusahaan batu bara. Ketika sedang bekerja, Ip Man pun melihat Lin. Ternyata Lin pun bekerja di sana. Ketika jam istirahat sambil menyantap jatah makanannya, mereka pun saling bertanya kabar. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba tentara Jepang datang. Jepang menawarkan suatu turnamen bela diri. Bagi siapapun yang memenangkan pertandingan, Jepang akan memberikan sekantung beras. Lin memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut, sedangkan Ip Man tidak ikut. Di TKP terlihat Master Liu sedang bertarung dan berhasil mengalahkan petarung dari Jepang. Sesuai perjanjian, Master Liu pun mendapatkan berasnya. Melihat pertandingan tersebut, sang jenderal pun ingin ikut bersenang-senang. Dia bernama Jenderal Miura. Jenderal Miura ingin bertarung dengan 3 orang Cina sekaligus. Di antara ketiga orang tersebut, Lin pun ikut bertarung. Pertandingan pun dimulai, namun hanya dengan satu gerakan saja Jenderal Miura berhasil menumbangkan mereka bertiga. Lin belum menyerah dan kembali menyerang Jenderal Miura. Namun lagi-lagi Lin harus tersungkur. Melihat Lin yang sudah berlumuran darah, kedua rekannya pun langsung menyerah. Namun Lin bersikeras untuk terus melawan Jenderal Miura. Lin menyemburkan darahnya ke wajah Jenderal Miura. Jenderal Miura pun marah dan langsung menendang Lin hingga Lin terpental. Keesokan harinya pasukan Jepang mencari petarung lagi. Karena hari ini tidak melihat Lin, Ip Man menanyakannya pada Li Zhao. Namun Li Zhao tidak menghiraukannya dan terus mencari petarung. Hingga akhirnya Ip Man pun memutuskan untuk ikut bertarung. Setibanya di TKP, Ip Man melihat Master Liu yang telah memenangkan satu pertandingan. Karena merasa belum cukup, Master Liu meminta untuk melawan 3 petarung Jepang sekaligus. Master Liu terlihat kewalahan melawan 3 petarung tersebut. Benar saja, Master Liu harus kalah dari 3 petarung Jepang tersebut.
Master Liu menyerah dan mengambil berasnya. Namun tiba-tiba ajudan jenderal menembak kepala Master Liu. Dia bernama Sato. Jenderal Miura pun marah kepada Sato. Jenderal Miura memperingatkan Sato untuk tidak menembak lagi. Alasan Sato menembak adalah untuk memberi pelajaran. Siapapun yang kalah tidak berhak mengambil beras tersebut. Pertandingan pun dilanjutkan. Ip Man yang marah melihat kejadian tersebut memutuskan untuk bertanding. Sebelum bertanding, Ip Man bertanya kembali tentang Lin. Li Zhao pun hanya bisa terdiam. Ip Man pun tersadar bahwa Lin telah mati di tangan Jepang. Dengan wajah penuh amarah dan dendam, Master Ip Man pun langsung meminta bertanding dengan 10 orang sekaligus. Jenderal Miura pun kaget mendengar hal itu. Li Zhao mengingatkan agar Ip Man berhati-hati. Pertandingan pun dimulai. Dengan kekuatan dendam dan hutang yang tak kunjung dibayar, Ip Man pun menghajar mereka semua tanpa ampun. Hingga akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan mereka semua. Sedikit informasi bahwa nilai satu petarung sama dengan satu kantung beras. Jenderal Miura meminta Ip Man untuk kembali lagi bertarung besok dan memberikan berasnya. Namun Ip Man tidak mengambilnya. Ia lebih memilih mengambil beras berdarah milik Master Liu dan langsung memberikan kepada keluarganya. Di luar, Hansip Li Zhao pun sedang menunggu Master Ip. Namun Master Ip Man malah menamparnya. Ip Man kesal karena mengira bahwa Li Zhao telah berkhianat. Li Zhao pun mengelak. Dia menjadi penerjemah Jepang hanya untuk mencari nafkah. Di tempat lain, Jin kembali berulah. Sekarang dia menjadi kepala perampok. Anak buahnya pun langsung beraksi untuk merampok sebuah truk milik Jepang. Setelah merampok, Jin pun langsung pergi ke pabrik kapas milik Quan. Maksud dan tujuan Jin ke sana adalah untuk meminta uang. Quan pun dipukuli karena Quan tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Jin. Melihat ayahnya dipukuli, Chow segera meminta bantuan kepada Ip Man. Namun sayang, setibanya Ip Man di pabrik, Jin telah pergi dan akan kembali untuk menagih uang lagi. Ip Man melihat Quan yang tengah cedera sedang bekerja. Quan memohon agar Ip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu pun rupanya diikuti oleh anak dan seluruh buruh pabrik. Ip Man pun menyanggupinya dan Ip Man pun mengajarinya. Di lain tempat, Jenderal memerintahkan Li Zhao untuk mencari Ip Man. Xin berpindah ke tempat Ip Man. Ketika Ip Man sedang bermain ucing sumput, tiba-tiba Li Zhao datang. Dia memberitahu Ip Man bahwa Jenderal Miura sedang mencarinya. Tak lama kemudian, Sato pun datang dengan menodongkan pistol kepada Zhu. Saat Sato melihat kecantikan istri Ip Man, syahwatnya terangsang dan ingin naik. Spontan, Ip Man pun mengajar Sato dan anak buahnya hingga pingsan. Setelah itu, Li Zhao pun mengajak Ip Man untuk bersembunyi di kediamannya. Di tempat lain, Jin datang lagi menagih uang untuk kedua kalinya. Namun sekarang semua buruh siap melawan. Tawuran pun dimulai. Meskipun terlihat kesulitan, mereka berusaha untuk bertahan. Setidaknya ada perlawanan. Tak lama kemudian, Master Yi pun datang dan segera menghajar semua anak buah Jin. Selanjutnya giliran Jin melawan Master Ip untuk kedua kalinya. Sekarang Jin menggunakan senjata. Master Yi pun melawannya dengan tongkat. Ternyata di salah satu perampok tersebut ada Yuan, adik Jalin yang telah mati. Jin dan Yuan pun dibuat kewalahan dengan serangan dari tongkatnya Ip Man. Jin pun harus kalah dengan dipukulnya telinga Jin. Akhirnya mereka pun mundur. Sebelum pergi, Ip Man mengejar Yuan dan memberikan sebuah kotak amanat dari Lin sebelum ia mati. Kotak tersebut berisi layangan yang ia dapat di pekarangan Ip Man. Yuan pun menangis dan menyesali perbuatannya. Di pabrik sambil memukuli Quan, Sato menanyakan keberadaan Ip Man. Tak lama kemudian, Ip Man pun datang dan langsung menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Saat Sato akan menembaknya, Jenderal Miura pun datang. Miura menginginkan Ip Man untuk melatih tentara Jepang kungfu. Namun Ip Man menolaknya dan menantang Miura bertarung. Ip Man pun dibawa ke markas Jepang. Tapi sebelum itu, Ip Man berpesan kepada Quan agar membawa anak dan istrinya keluar dari Fosan. Di markas Jepang, Jenderal Miura dan Sato merencanakan sesuatu.
Miura memerintahkan Sato agar menembak Ip Man jika ia berhasil mengalahkan Miura. Sementara di tempat lain sesuai dengan amanat Ip Man, Kuan pun membawa istri dan anak Ip Man pergi dari Posan. Keesokan harinya pertandingan melawan Raja Terakhir pun dimulai. Pertandingan pun berlangsung dengan sangat sengit. Ip Man pun hampir terjatuh, namun sutradara tidak mengizinkannya. Ip Man pun melakukan counter attack dengan menggunakan jurus Papuketnya. Melihat Jenderal Miura tertekan, Sato pun bersiap-siap untuk menembak Ip Man. Ternyata Kuan, istri dan anak Ip Man kembali ke Posan untuk melihat pertandingan Ip Man. Hingga akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan Jenderal Miura. Warga Posan pun bersorak merayakan kemenangan Ip Man. Di tengah euforia kemenangan Ip Man, tiba-tiba Sato menembak Ip Man. Hingga akhirnya Ip Man pun terjatuh. Seketika itu juga warga Posan bereaksi keras. Keributan pun tak terhindarkan. Sementara itu Li Zhao berusaha mengambil pistol dari Sato. Hingga akhirnya Li Zhao berhasil menembak leher Sato. Sang istri dan keluarga pun segera menolong Ip Man. Karena jika tidak ditolong, tidak akan ada Ip Man selanjutnya. Dan film pun bersambung.